Saya Arini Dwi Indraswari dari kelas 1 KPIE. Saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitatif rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa ialah isim fa'il dari at-tawatur. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk memalsukan hadis. Menurut Muhammad Alawi Al-Maliki dalam bukunya Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahul Hadis memberikan batasan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi dari sejumlah besar rawi, tanpa batas yang jumlah mereka itu menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat dusta, dengan syarat hadis tersebut hasil dari tangkapan penglihatan atau pendengaran mereka. Adapun macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Dengan demikian, garis besar serta perincian maknanya tentu sama pula. Menurut Muhammad Al-Ajaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir lafzi sebagai berikut. Ma rawahu bilafzi jam'un an jam'in la yatawaham alal kadhibi min awalihi lil muntahahu. Hadis yang diriwayatkan secara lafal dari banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja bukan lafadznya. Hadis mutawatir jenis ini disepakati penukilannya serta makna tetapi redaksinya berbeda-beda. Menurut Muhammad Al-Ajaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir maknawi sebagai berikut. Ma ittafaqo naklatuhu ala maknahu min ghairi mutaliqati fil lafzi. Hadis yang periwayatannya disepakati maknanya akan tetapi lafalnya tidak. Adapun hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Adapun yang dimaksud hadis ahad menurut istilah banyak ulama antara lain sebagai berikut. Hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, 2, 3, 4, 5, atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilang tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, tetapi kandungannya memberikan pengertian zanni dan tidak sampai kepada qot'i dan yakin. Macam-macam hadis ahad ada 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Adapun pengertiannya hadis masyhur ialah menurut bahasa adalah nampak atau terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tobaqoh atau tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Misalnya hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, akan tetapi Allah mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya yang sedikit, yang gagah atau yang kuat dan jarang-jarang. Aziz menurut istilah
ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. Anda belum mahir membaca Al-Quran, ingin segera bisa? Contohnya hadis Rasulullah SAW. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku, Nabi, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terakhir hadis hurib. Hurib secara bahasa berarti tunggal, sedangkan hadis hurib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri dan tidak dipersyaratkan periwayatannya seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan atau tobakoh periwayatannya, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis hurib. Contohnya adalah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Ini adalah contoh skema sanad hadis. Skema sanad hadis dari beberapa hadis yang telah ditemukan melalui kegiatan tahrij al-hadis. Penulis hanya mengambil satu simpel dari masing-masing periwayat untuk pembuatan skema sanad. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.